Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ruang Ngopi, ngobrol perihal Islami. Pada kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islami. Pada kali ini alhamdulillah saya ditemani dengan kawan-kawan. Yang pertama mungkin langsung aja ya, dari sebelah kiri saya ini perkenalkan Bapak Wawan Gunawan. Assalamualaikum. Yang kedua Bapak Nana Gantina. Ya, Assalamualaikum. Saya sendiri Edi Rayadi, dan alhamdulillah pada kali ini kita akan bertanya masalah tentang keislaman. Pada kali ini kita ditemani oleh guru kita semua, Pak Ustadz. Perkenalkan, AA Imron Rosadi. Alhamdulillah pada kali ini mungkin kita akan acara obrolan santai di dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islami. Yang pertama mungkin langsung aja dari saya, Pak Ustadz ya. Yang pertama saya ingin mengetahui sifat Rasul yang bisa kita tauladani. Sifat Rasul itu kan ada 4. Nah, yang pertama kalau saya tidak salah Pak Ustadz ya, sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat patona. Mungkin pada acara ngopi kali ini Pak Ustadz mau menjelaskan dari pertanyaan kami bertiga. Yang pertama mungkin dari sidik dulu. Gimana sih maksudnya, apa pengertian sidik dari sifat-sifat Rasul tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasul itu memiliki sifat yang melekat pada dirinya ya minimal 4. Sebenarnya banyak gitu. Cuman yang melekat pasti itu 4. Yang wajib kita ketahui yang gitu. melekat pasti dalam dirinya itu pertama sidik, amanah, tablik, dan fatona. Benar, terpercaya, menyampaikan, dan pintar gitu. Mungkin untuk kali ini kita akan ngebahas masalah sidik gitu. Sifat sidik sendiri itu udah melekat di Rasul dari semenjak kecil gitu. Bahwasanya perkataan beliau, apapun yang beliau ungkapkan atau utarakan itu pasti penuh kebenaran dan tidak ada dusta di dalamnya. Mustahil Rasul berdusta gitu. Bahkan kepercayaan ini itu meliputi nggak cuma orang-orang mukmin atau orang-orang Islam saja yang percaya dengan perkataan Rasul. Bahkan kafir-kafir Quraisy pun, petinggi-petingginya kaum Quraisy pun percaya gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah ini benar semua gitu. Makanya ketika Rasul berucap itu udah pasti kebenarannya mutlak, nggak mungkin berdusta Rasul. Kayak gitu kurang lebih. Jadi yang memperkuat itu sifat Rasul biasanya kan ada yang memperkuat tuh. Kira-kira yang memperkuat sifat Rasul tuh misalkan sidik nih. Yang memperkuat tuh dari apa tuh, ada ceritanya gitu misalkan. Pernah dikisahkan di riwayat Bukhari. Ceritanya yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dia ini adalah sahabat Rasul dari kaum Ansor ya. Pemimpinnya orang-orang Aus ya. Jadi di Ansor itu ada 2 kaum atau dua suku yang besar, yaitu Aus dan Hajraj ya. Jadi 2 pasukan itu luar biasa. Kancah peperangannya ketika berperang jihad fisabilillah bersama kaum muslim itu luar biasa besar gitu. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pimpinannya suku Aus gitu. Bersahabat dengan suku Aus, suku apa sih? Suku Aus yang ada di Ansor. Suku yang ada di Ansor ya, di Madinah ya. Jadi suku Aus. Nah, jadi ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ingin tawaf di Ka'bah ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah pimpinan atau petingginya kafir Quraisy gitu. Kalau Abu Jahal rajanya orang-orang kafir Quraisy, nah Umayyah bin Khalaf ini bisa dikatakan sebagai wakil rajanya gitu. Karena besar gitu. Yang lain mungkin
punya pasukan hanya 100 gitu ya. Dia ribuan. Nah, dia punya 300 pasukan. Jadi paling banyak di Quraisy gitu. Umayyah bin Khalaf ini. Nah, mereka bersahabat gitu. Dari kecil sampai besar. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz ini memutuskan untuk menganut Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi mereka tetap bersahabat baik. Nah, singkatnya Sa'ad bin Mu'adz ini setelah berniaga mampir ke kota Mekah. Ya. Saat itu keadaan kota Mekah nggak mungkin bisa bahwasanya orang-orang Muslim tawaf di sana, karena orang-orang Muslim sudah diusir dari sana dan hijrah dari kota Mekah ke Yastrib yang sekarang disebut Madinah gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih di Mekah nih orang-orang umat Islam tuh. Kalaupun ada, itu orang-orang yang menyembunyikan keislamannya. Nah, Sa'ad sendiri kan seorang Muslim, tapi dia ingin melakukan tawaf ya gitu. Jadi dia ngirim surat ya, di gerbang pintu Mekah dia ngirim surat kepada Umayyah bin Khalaf bahwasanya dia ingin tawaf, cuma saya ingin dijamin saya selamat gitu, melalui jaminan pemimpin kafir Quraisy juga ya, Umayyah, karena beliau berteman ya. Akhirnya dijamula, mereka datang sampai ke sana, diceritakan bahwasanya saat ingin tawaf, cuma terkendala apa, saya nggak mau tawaf bersama orang-orang kafir nih, karena kebiasaan orang kafir itu ketika tawaf mereka tanpa busana. Iya, karena mereka harus pakai busana yang begitu mahal. Jadi kalau nggak kuat atau nggak mampu dalam segi harta, mereka harus tanpa busana, kayak gitu. Dan mereka mengelilingi Ka'bah ini sambil bertepuk tangan dan bersiul gitu. Jadi kebiasaannya aneh gitu, telanjang tanpa busana dan bersiul dan bertepuk tangan gitu. Nah, saya nggak mau kata Sa'ad kepada Umayyah. Jadi kalau begitu tunggu sampai keadaan Ka'bah ini sepi. Akhirnya Umayyah ini pergi ke tempat nongkrongnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya, yaitu di Darun Nadwah ya. Darun Nadwah ya. Setelah pulang dirasa sepi, mungkin sekitar jam 9 atau 10 11 malam, itu keadaan Ka'bah udah sepi. Akhirnya datanglah Umayyah ke rumahnya untuk memberitakan bahwasanya ini Ka'bah udah sepi gitu. Ketika itu mereka berdua pun lanjut untuk melaksanakan tawaf, khususnya Sa'ad gitu. Ketika baru mau tawaf, mereka berdua karena keadaan sepi, muncullah ya Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, kayak gitu ya. Abu Jahal muncul, ditanya, wahai Umayyah, ya, siapa yang kau bawa ini? Ditanya gitu. Terus dikasih tahu dengan berat hati, agak nggak enak gitu kan. Perkenalkan, ini adalah Sa'ad, pemimpinnya suku Aus di Madinah. Abu Jahal yang mendengar kata Madinah bertanya, bukankah Madinah itu rata-rata penduduknya udah jadi umatnya Muhammad gitu. Kok bisa-bisanya berani kalian atau kamu datang ke sini gitu. Ya, di situ mereka jadi serba salah, serba canggung ya antara Sa'ad dan Umayyah. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Demi Allah, kamu Sa'ad tidak akan bisa keluar dari kota ini dengan selamat. Ya. Saat yang mendengar ancaman ini, ya Sa'ad ini pemimpin ya. Sa'ad ini pemimpin, bukan kaleng-kaleng gitu kan ya. Ketika diancam seperti itu, kata Sa'ad apa? Demi Allah saya akan selamat, kata dia. Kalaupun saya tidak selamat, maka sukuku Aus maka akan menyerang Quraisy beserta isi-isinya gitu. Jadi mereka saling ngancem nih antara Abu Jahal dan bertengkar habis-habisan nih, berdebat gitu. Demi Allah kamu tidak akan selamat, kata Sa'ad, demi Allah saya akan selamat gitu. Nah, di sini Umayyah serba salah, mau membela Sa'ad, membela Sa'ad yang sahabatnya atau membela Abu Jahal yang pemimpin lembah ini gitu. Tapi dalam hadis ini diceritakan bahwasanya jiwanya Umayyah ini lebih condong kepada Abu Hakam. Ini namanya Abu Hakam ya. Oh, Abu Jahal itu? Iya, Abu Hakam. Kenapa bisa disebut Abu Hakam? Ya, ini ada ceritanya sendiri. Ya, kita potong dulu. Kenapa Rasulullah menggelari Abu Jahal kepada Abu Hakam ini? Jadi Abu Hakam ini, orang-orang kafir Quraisy memanggil Abu Hakam. Itu artinya bijaksana, karena dia adalah seorang yang memimpin lembah Mekah ini, khususnya orang-orang Quraisy gitu. Maka disebutlah Abu Hakam. Tapi kenapa bisa disebut Abu Jahal? Ini ceritanya ketika itu adalah Abu Sufyan, Al-Akhnas dan Abu Jahal ini atau Abu Hakam ini mendatangi kediaman Rasul di malam hari ya, dengan sembunyi-sembunyi untuk apa? Untuk mendengarkan lantunan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul gitu. Jadi mereka bersembunyi nih. Ketika Rasul selesai membaca Al-Quran, mereka pulang ya. Ketika di jalan mereka berpapasan nih, bertiga nih, ditanya, saling bertanya, kamu habis dari mana, habis ngapain? Dan tiga-tiganya sama menjawab, kami habis mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan Muhammad ya. Akhirnya kata mereka, nggak boleh nih, nggak bisa dilakukan ini. Kalau yang lain tahu, orang-orang Quraisy tahu, mereka bisa beriman kepada Rasul atau ke Muhammad, dibilang.
Akhirnya mereka sepakat di hari kedua udah tidak ada lagi yang mendatangi ini. Ternyata di hari kedua mereka bertiga melanggar lagi. Mungkin mereka berpikir temannya atau Abu Jahal atau Abu Sufyan tidak ikut mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan Rasul. Tetapi pada kenyataan di hari kedua sama, mereka mau melakukan itu lagi. Sampai akhir Rasul selesai membaca Al-Quran, mereka pulang dan bertemu lagi. Ya, mereka bertiga sama-sama bilang, ini nggak boleh dilakukan, ini aib bagi kita. Karena apa? Kita melanggar, kita ini petinggi-petinggi Quraisy gitu. Kok bisa kita melanggar? Akhirnya sepakat di hari ketiga jangan ada lagi. Ya. Ketika di hari ketiga mereka masih datang lagi. Tapi sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi. Itu nggak kasih tahu. Iya, makanya salah satu di antara mereka itu Al-Akhnas bilang berkata kepada Abu Sufyan, demi Allah, ini bukan hal yang wajar. Kenapa kita bersikeras untuk ingin mendengarkan Muhammad membacakan Al-Quran gitu? Apa pendapatmu tentang bacaan Al-Quran ini Abu Sufyan, kata Al-Akhnas. Ini petinggi Quraisy semua nih kan. Kata dia apa? Kata Abu Sufyan, sesungguhnya bacaan yang dibacakan Muhammad ini menenteramkan diriku, dia bilang gitu. Ada yang aku mengerti dan ada yang aku tidak mengerti gitu. Bagaimana kalau kita pertanyakan kepada Abu Jahal atau Abu Hakam disebutnya. Ketika mereka mendatangi Abu Hakam ditanya, wallahi Abu Hakam, kita ini bukan anak kecil gitu. Kita udah melanggar berkali-kali, bahkan 3 kali. Aib bagi kita petinggi Quraisy melanggar janji gitu. Kalau nggak ada maksud atau nggak ada dorongan, kenapa bisa begini terjadi? Ya, ditanyakan kepada Abu Jahal, apa pendapatmu tentang bacaan Muhammad? Ingat, apa kata Abu Jahal? Demi Allah, aku tahu yang dibacakan Muhammad itu benar. Ya. Dua-duanya bingung. Lantas kalau benar, kenapa kamu tidak beriman? Kan begitu. Kenapa kamu masih jadi Quraisy? Nah, akhirnya apa? Ceritakan. Ini bahayanya fanatik ya pada satu hal. Kata Abu Jahal apa? Atau Abu Hakam di situ. Kata Abu Hakam bilang gini, sesungguhnya keturunanku dan keturunan Muhammad ini dari dulu sering bersaing. Ya, ketika Mekah memberikan makanan bagi orang-orang yang mau pergi haji dan tawaf, itu sukunya Muhammad memberikan makan. Suku pun tidak mau kalah memberi makan. Ketika sukunya di Mekah membutuhkan pengamanan yang begitu ketat, suku Muhammad memberikan pengamanan. Dan sukuku pun sama, tidak ingin ketinggalan memberikan pengamanan kepada kota Mekah. Jadi kami udah lama bersaing gitu. Lantas di sukunya Muhammad keluar seorang nabi, di sukuku tidak ada nabi. Kalau aku beriman kepada dia, maka sukuku akan kalah gitu. Maka dari itu demi Allah, selamanya sampai aku mati aku tidak akan beriman kepada Muhammad. Lantaran hal ini, gitu. Ya, lantaran hal ini, makanya sampailah berita ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Beri dia gelar Abu Jahal, pimpinan orang-orang bodoh, ya. Dan dia adalah Firaunnya umat ini, kata Rasulullah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Padahal beliau kalau mau masuk ikut Muslim juga. Iya, dia percaya bahwasanya Rasulullah benar gitu. Singkatnya apa? Kita balik lagi ke cerita ke cerita yang tadi. Ya, Umayyah ini bimbang kan ya. Bimbang karena apa? Di depannya ada temannya yang satu lagi, yaitu raja atau pemimpin lembah ini. Tapi dalam hadis Bukhari ini diterangkan bahwasanya condong hatinya kepada Abu Hakam. Ya, akhirnya dikatakanlah kata Umayyah apa? Wahai, saat turunkan nada bicaramu karena di depanmu ini adalah Abu Hakam, pemimpinnya lembah ini. Dia bilang ini, turunkan nada bicaramu. Akhirnya saat di sini bilang apa? Wahai Umayyah, sungguh kamu lebih memihak kepada dia dibanding aku, temanmu. Jadi begitu. Ya, akhirnya apa? Kata saat kalau begitu dah selesai persahabatan kita. Kita putus persahabatan kita. Ya. Cuma ingat, saat Umayyah ingat, Rasulullah mengabarkan kepada kami dan para sahabatnya bahwasanya kami akan membunuhmu. Kata siapa tuh? Kata Sa'ad ya. Akhirnya apa? Umayyah bergetar di situ jiwanya. Panik, pucat, dalam riwayat mukanya pucat ya, gemeteran. Ya, terpikir, apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Dia percaya, nggak bilang nggak mungkin, enggak. Tapi kata Umayyah apa? Demi Allah Muhammad tidak berdusta. Terus ditanya lagi, kapan diberitahukan engkau bahwasanya aku kapan meninggal dan siapa yang membunuhku? Kata Sa'ad apa? Tidak ada berita akan kabar itu. Akhirnya apa? Umayyah bimbang, cemas, hati bergetar gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, meninggalkan mereka berdua nih. Ya, ditinggalkan. Maka dalam riwayatnya pun selama perjalanan dari Ka'bah sampai ke rumahnya, itu dalam perjalanan dibilang apa? Muhammad, demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Sampai ke depan rumahnya dia buka pintunya, dia kasih tahu istrinya, "Wahai istriku, kamu tahu apa yang saat barusan beritakan kepadaku?" Apa itu kata istrinya? Muhammad bilang bahwasanya pengikutnya akan membunuhku. Apa kata istrinya yang kafirah nih, yang kafir, yang sangat membenci Allah dan Rasul? Katanya apa? Demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Sama. Nah, demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Gitu. Terus kata Umayyah apa? Demi Allah, saya tidak akan mau keluar dari kota Mekah ini selama hidup saya, karena takut dibunuh. Gitu kan? Ya. Akhirnya kita lihat nih,
pengecutnya Abu Jahal. Ketika Umayyah tinggal, mereka tinggal Sa'ad dan Abu Jahal, ya. Pengecut ya. Dia sambil mundur ke belakang, pelan-pelan meninggalkan Sa'ad, ya. Sebelumnya apa? Demi Allah kau tidak akan bisa keluar dari kota ini, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Akhirnya apa? Keluar gitu kan. Ini pengecutnya Abu Jahal, ya. Ketika tinggal berdua udah. Akhirnya Sa'ad pun meninggalkan Abu Jahal. Subhanallahnya, 3 bulan kemudian perang Badar terjadi. Ya, perang Badar terjadi. Ketika perang itu pemicunya adalah orang-orang kaum muslimin yang hijrah ke Yastrib atau Madinah, itu hartanya kan tertinggal semua. Ya, di kota Mekah, dari kota Mekah ke Madinah mereka hijrah. Itu harta-harta mereka itu dirampas oleh petinggi-petinggi Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Abu Hakam, ya, Abu Sufyan, ya, dan yang lainnya gitu, abu-abu lainnya dan geng-gengnya gitu kan. Nah, harta ini dijual ke Sam, ke kota Sam, dan hasilnya itu dijadikan harta bagi petinggi-petinggi Quraisy gitu. Nah, Rasul yang mendengar kabar ini ingin mengambil hak kaum muslimin, kaum muhajirin, kaum-kaum yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah sebagai haknya, ingin diperjuangkan gitu. Bahwasanya ini harta nggak boleh direbut oleh orang-orang kafir, karena ini sesungguhnya harta milik muslimin, haknya orang muslimin gitu. Maka diberitakannya bahwasanya Rasul ingin menyerang, ya, kaum Quraisy gitu. Nah, kabar ini juga sampai kepada telinganya Abu Sufyan. Abu Sufyan berbicara kepada Abu Jahal bahwasanya mereka kaum muslimin ingin mengambil harta kami gitu. Kalau kita cerita panjang lebar perang Badr mungkin terlalu panjang ya. Saya mungkin akan meringkasnya gitu. Singkatnya, Abu Jahal ini memotivasi kaum Quraisy, ya, untuk ikut mau berperang gitu. Sampai hayu kita berperang ya ini, ya, karena ada harta kita, ini harta kita. Padahal harta kaum muslimin kan gitu. Iya, didoktrin ya, disemangati, dimotivasi gitu. Sampai terkumpullah 700 orang. Kurang, masih ada yang kurang dilihatnya. Ini kemana Umayyah? Ya, balik lagi ke mana Umayyah nih? Dicari sama Abu Jahal. Ya, dilihatnya ternyata ada Umayyah di depan Ka'bah sedang duduk bersama 300 pasukan paling banyak kan? Ya. Lagi santai, lagi duduk-duduk. Ditanya Abu Jahal, wahai Umayyah, kenapa kamu tidak ikut berperang bersama kami? Ini ada harta kita loh, ya, yang mau diambil Muhammad dan kaumnya gitu. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, kamu tidak ingat perkataan Sa'ad 3 bulan yang lalu bahwasanya Muhammad dan pengikutnya akan membunuh saya. Kata pasrah lah. Iya, kata Abu Hakam apa? Ini liciknya dia. Dia bilang apa? Enggak, itu bohong kok, cuma bercanda aja, Akhirnya tetap Umayyah nggak mau ikut. Kata Abu Jahal, kalau nggak ikut nih berbahaya, yang lain bisa nggak ikut semua nih. Soalnya dia paling banyak pasukannya. Kalau Umayyah nggak ikut dan pasukannya nggak ikut, bisa jadi yang lain nggak mau ikut ya. Bisa jadi hartanya diambil lagi sama kaum muslimin. Nah, 1000 pasukan. Akhirnya apa? Licik ya Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya, diambil dupa. Ya, dupa ini terkenal karena apa? Wangi-wangiannya khas, bau perempuan. Jadi ketika wangi ini keluar atau tercium, ini udah pasti yang make perempuan. Dibawalah apa? Dupa yang khas milik perempuan yang punya istrinya Abu Jahal nih. Karena orang Arab atau orang Mekah sendiri kalau nyium bau itu udah tahu bahwasanya ini yang make pasti perempuan. Dibawanya ke depan Umayyah, lalu dikibaskan ya. Kata Umayyah apa? Apa-apaan kamu Abu Hakam? Ini kan bau perempuan, kenapa kau makaikan itu kepadaku? Kata Abu Hakam atau Abu Jahalnya apa? Kan kamu perempuan, kamu gak mau ikut perang ya. Kamu gak mau ikut perang, kamu perang ngecut, penakut ya. Melawan tentaranya umat muslim kamu takut, kamu nggak ikut. Makanya kita kasih wangi-wangian aja nih perempuan. Sekarang mah udah pakai rok aja. Nah gitu ya. Ya, akhirnya apa kata Umayyah? Baik, saya akan perang. Ya, dia dibilang apa? Baik, saya akan perang. Dia bilang. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya, dibilang ke istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang, saya akan berperang. Ingat apa kata istrinya? Wahai suamiku, apakah kamu tidak mengingat 3 bulan lalu perkataan Sa'ad? Iya, saya mengerti, saya tahu, saya paham betul, saya pun takut gitu. Cuma ingat istriku, nanti ketika keluar kota Mekah saya akan balik lagi. Saya akan balik lagi, saya tidak akan berperang gitu. Iya, masih takut gitu kan. Saya akan keluar dan saya akan balik lagi gitu untuk tidak ikut berperang ya. Tapi subhanallahnya ya, akhirnya terkumpullah 1000 pasukan ya, kaum kafir ya. Abu Jahal setiap kali pasukan istirahat menuju Badar ya, itu yang ditanya pertama kali itu Umayyah kum, berdiri kamu maju duluan. Karena Abu Jahal tahu Umayyah mau kabur nih, makanya setiap berhenti istirahat yang disuruh berdiri dan disuruh lanjut perjalanan siapa? Umayyah. Akhirnya tergiringlah Umayyah sampai ke perang Badar, dia nggak bisa kabur akhirnya ya. Qadarullah, atas kehendak Allah, akhirnya apa? Umayyah sampai ke medan peperangan ya. Kita harus menggarisbawahi ya bahwasanya Umayyah ini dalam riwayat badannya gemuk, besar,
susah baginya untuk lari. Pertama itu, ya. Dan Umayyah ini adalah mantan majikannya Bilal bin Rabah, ya, yang dulu sering menyiksa, menghukum, menaruh batu panas kepada Bilal gitu. Disiksa habis-habisan ya. Ini dia Umayyah. Ya. Singkatnya apa? Perang pun terjadi. Perang terjadi, salah satunya adalah penyebabnya kurang lebih mereka kocar-kacir lantaran tahu bahwasanya Abu Jahal terbunuh. Ya. Siapa membunuhnya? Yaitu adalah pemuda yang masih belia, yaitu umur 16 tahun dari kaum Ansor, namanya Auf bin Afra, dan adiknya. Mereka berdua sebelum perang itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ditanyalah, "Paman, di mana Abu Jahal?" Abdurrahman bilang, "Untuk apa kau nanyain Abu Jahal? Ini masih kecil ya, 16-15 tahun, masih kecil bagi mereka gitu. Untuk apa kamu menanyakan Abu Jahal?" Kata anak ini apa? "Sungguhnya aku tahu cerita Rasul disiksa, dihukum, dijaili, pokoknya segala macam keburukan ditampakkan oleh yang namanya Abu Jahal. Saya ingin membunuhnya, wahai paman." Ya. Kata Abdurrahman bin Auf apa? "Ya, nanti kalau saya melihatnya, saya akan beritahu kalian." Gitu. Ya. Sama adiknya juga sama. Datang lagi, "Paman, di mana Abu Jahal? Untuk apa kau menanyakan Abu Jahal? Saya mendengar kisahnya bahwasanya Rasul sering dijahili, disiksa, dipitnah oleh orang itu. Saya ingin membunuhnya." Nggak terima. Ya. Akhirnya belum pernah ngeliat gitu ya. Dia belum pernah lihat karena dia kaum Ansor kan dia di Madinah. Ya, sedangkan Rasul dulunya di Mekah gitu. Jadi belum tahu. Nah, itu kenapa Ustaz dipotong? Kalau Abu Jahal itu kan pasukannya berapa tadi? 700 itu bersama udah dikumpulin semua ya. Terus Abu Umayyah itu 300 berarti 1000 ya. Banyak, iya. Nah, itu umat muslim berapa itu pasukannya? Dikatakan di riwayat itu perang Badar itu terjadi ada 314 pasukan bersama Rasul sendiri. Jadi hanya 314 lawan 1000. Berarti sepertiganya ya. Iya, nah makanya kalau kita cerita perang Badar sendiri lumayan panjang gitu. Nah, akhirnya saya khususkan atau saya ringkas aja gitu. Karena salah satu kata Allah yang malaikat turun membantu perang itu ya perang Badar gitu. Malaikat ikut berkecamuk di sana. Gitu. Biasanya pertolongan malaikat pun datang di sana gitu. Karena 314 lawan 1000 gitu. Ya. Iya, nah. Setelah itu adiknya mereka berdua apa? Abdurrahman berkata kepada mereka berdua, alhasil subhanallah, enggak lama kemudian Abdurrahman melihat Abu Jahal. Ya. Ada Abu Jahal, iya. Jadi dari atas kepala sampai kaki kudanya itu ditutupi oleh besi. Ya, semuanya pakai besi Abu Jahal tuh ya. Besi, semuanya besi. Sampai enggak cuma di situ aja ya ketatnya. Jadi setiap pasukan atau setiap di tengah-tengah kuda ini, di tengah-tengah Abu Jahal ini ada 10 pasukan, 10 barisan yang membentuk lingkaran. Jadi ada 10. Udah dibenteng. 10 baris, nah, ada lingkaran lagi, pasukan lagi, 10 ya melingkari Abu Jahal. Ya. Ketika dilihat itu dalam riwayat Abdurrahman bin Auf berkata apa? Itu dia Abu Jahal. Ya, ketika saya ucapkan itu mereka berdua melesat bagaikan anak panah yang lepas ya, yang melesat dari yang anak muda itu, iya, yang 16 tahun. Mereka berdua seperti kilat ya. Lari cepat ya, menerobos barisan pertama, kedua, ketiga sampai ke depan Abu Jahal. Itu bisa nggak ketahuan sama pasukan. Nah, makanya mereka ini menembus 10 barisan atau 10 lingkaran barisan dari Abu Jahal sampai mereka berdua menebaskan pedangnya ke pahanya Abu Jahal. Gitu ya. Adiknya di situ mati syahid, terbunuh, dan kakaknya Auf bin Afra itu diriwayatkan tangannya hampir putus gitu karena menembus itu dan sempat berhasil membelah atau merobek pahanya Abu Jahal ya. Akhirnya Auf bin Afra ini keluar dari barisan peperangan, kancah peperangan. Dia balut dengan kain ya. Tapi masih mengganggu. Dalam riwayat dia injak tangannya, dicabut sampai putus karena mengganggu ya. Karena dia ingin berjihad ya tanpa ingin diganggu, akhirnya diputus lengannya. Ketika dia berjihad lagi dengan tangan yang satunya, dia pun disyahidkan oleh Allah. Ya, di sana dia mati syahid ya. Tapi dengan hal itu, riwayat menyebutkan bahwasanya mereka berdua lah yang membunuh Abu Jahal ya. Ketika kabar itu terdengar oleh kaum-kaum kafir Quraisy, itu mereka kocar-kacir. Luar biasa, termasuk Umayyah di sana yang membawa kudanya saking paniknya dia terjatuh dan kudanya lari ya. Karena dia tahu posisinya dia nggak akan bisa lari karena badannya dalam riwayat itu gemuk luar biasa gitu. Dia berpikir ya, bagaimana caranya saya kabur ya. Dilihatlah Abdurrahman bin Auf lagi ya. Abdurrahman bin Auf sedang mengumpulkan harta ghanimah. Jadi ghanimah itu
harta rampasan perang. Kalau jatuh di misalnya ada pedang, perisai atau apapun yang jatuh itu ada dikumpulkan. bagiannya, Iya, bagiannya. dikumpulkan nanti ditaruh di kemahnya Rasul. Ketika telah sampai di kemah Rasul, nanti setelah perang usai nanti dibagi rata. Tapi kalau misalnya kita 1v1 atau kita buy one 1 lawan 1, itu menjadi hak kita buat ghanimah kita pribadi. Tapi kalau yang jatuh perang atau pedang-pedang yang berserakan itu dikumpulkan dulu gitu. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf itu sedang ngumpulin barang-barang ghanimah ya, rampasan perang. Dilihatlah, tahu nih Umayyah nih tahu ini dulunya orang saya kenal gitu di Mekah, dipanggil sama dia namanya Abdul gitu. Karena Abdurrahman bin Auf ini sebelumnya namanya Abdul gitu, artinya penyembah berhala. Ada nama di Ka'bah itu satu berhala namanya Wud. Ya, makanya dia Abdul gitu, penyembah Ka'bah gitu. Ya. Abdul enggak mau nengok Abdurrahman ini tahu nih saya lagi dipanggil, cuman enggak mau saya nengok karena saya udah punya nama yang baik dari Rasulullah ya. Panggil lagi Abdul sampai 3 kali enggak mau, sampai akhirnya ini orang dipanggil apa kata Umayyah nih. Akhirnya dipanggil Abdulillah atau apa hambanya Allah gitu. Akhirnya nengoklah Abdurrahman. Iya, ada apa Umayyah gitu. Kamu mau enggak mendapatkan harta yang lebih besar dari apa yang kamu kumpulkan saat itu? Iya mau. Kalau begitu tawan saya. Ya. Maka umatku atau kaumku nanti akan menebusku dengan bayaran yang begitu besar. Kata Abdurrahman apa? Iya. Kata Abdurrahman apa? Oh iya benar juga. Nah, ini kan sedikit. Ya udah akhirnya dilepaskan, ditanggalkan lah itu ghanimah, disita atau ditawan nih ya. Supaya nggak dibunuh gitu kan. Pengen selamat ya. Ini pengen dapat rampasan yang besar gitu. Ya, akhirnya dibawalah mau ke kemah Nabi. Subhanallah, ketika di jalan menuju kemah Nabi ada Bilal bin Rabah. Ya, mantan budak ya. Dia ngelihat ini, tahu nih Umayyah dari jauh. Lihat apa? Apakah itu Umayyah, kepalanya orang-orang kafir? Wah, Umayyah di sini udah pucat. Dilihat kan Bilal, dulu mantan budak yang dulu disiksa. Wah, dia bilang, wah Abdurrahman stop. Ini nggak bisa, nggak boleh dibawa ke kemah Nabi. Nggak boleh ini. Ini wajib dibunuh. Dia dulu menyiksa saya. Kata Abdurrahman, jangan Bilal, sabar. Allah menerima orang-orang yang sabar gitu. Nggak bisa, ini harus dibunuh. Ini kepalanya orang kafir kata Bilal ya. Harus dibunuh nih. Mau dibunuh, mau Bilal pakai pedang ya. Itu dihalangin sama Abdurrahman. Ya. Ke kanan ke kiri, Bilal bingung ya. Bilal bingung gimana cara ngebunuhnya gitu. Ini Umayyah nih kepala orang-orang kafir gitu. Akhirnya lewatlah beberapa pemuda Ansor gitu, 5 sampai 6 orang gitu. Dipanggil Bilal, wahai saudaraku, ini dia Umayyah, orang kafir, kepala-palanya orang kafir gitu. Dia nih yang dulu menyiksa saya, meniban saya dengan batu panas, disiksa saya apa segala macem ya. Dipanas-panasin nih yang 5 orang ini ya. Akhirnya apa? Abdurrahman serahkan itu. Ini wajib dibunuh. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini wajib dibunuh. Ini kepalanya orang kafir. Kata Abdurrahman nggak bisa. Ini ghanimah saya nih. Ini harta rampasan saya ini. Ini tawanan saya. Oh nggak bisa kata Bilal. Belum sampai kemah Nabi, gitu kan? Kalau sampai kemah Nabi baru boleh jadi hartanya. Iya. Ini belum sampai. Nggak bisa Bilal. Iya nggak bisa. Kata kaum Ansor apa? Pemuda Ansor ini. Udah nggak bisa ini. Bunuh aja bunuh. Bilang memotivasi, ayo bunuh gitu kan, kurang lebih gitu. Akhirnya apa? Ini Abdurrahman punya ide, disuruhlah Umayyah supaya berbaring, terus dia tiduran di atasnya, dia berbaring di atasnya, jadi nggak bisa dibunuh. Kata Bilal, bunuh dia dari bawah, tusuk gitu ya. Akhirnya apa? Ditusuk. Di riwayat gitu ya, di riwayat dituliskan bahwasanya Umayyah mati ditusuk di bagian bawah ya, ditusuk di bawah, di atasnya Abdurrahman, di bawahnya Umayyah, tetap ditusuk dari samping dulu di bawah sampai akhirnya wafat mereka. Ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Bilal, semoga Allah tidak marah padamu karena kau telah merampas rampasan gue gitu ya, harta gue gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwasanya sifat sidiknya Rasulullah ini benar gitu. Ketika Rasul mengabarkan satu hal, ya itu pasti terjadi gitu. Itu pasti benar dan pasti terjadi. Kalaupun belum terjadi, pasti nanti terjadi. Makanya kita mendapatkan pengetahuan atau spoiler tentang datangnya hari kiamat itu dari Rasul. Rasul menggambarkan surga seperti apa, neraka seperti apa. Itu semua kita ambil dari sidiknya Rasul, sifat sidiknya Rasul. Bahwasanya Rasul pasti benar gitu. Apapun yang dikatakan itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya umat muslim aja yang percaya, ternyata bangsa Quraisy juga percaya karena terbukti kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena sidiknya beliau. Jadi sebenarnya orang kafir juga tahu bahwa
semua ucapan Nabi Muhammad itu benar. Cuma mungkin dia kalau zaman sekarang mah gengsi ya, karena beda suku ya, merasa suku dia derajatnya lebih tinggi, tapi lahir nabinya bukan di suku dia gitu. Jadi dia merasa kalau saya ngikut dia berarti suku saya ada di bawahnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang mah gengsi kali ya. Sebenarnya dia percaya semua ucapannya benar, cuma mau ngikut, mau jadi kaumnya Muhammad itu gengsi dianya gitu ya. Iya, karena fanatisme tersebut. Terus yang tadi Pak Ustadz, yang Bilal itu, yang mantan budaknya Umayyah, itu yang Bilal bin Rabah itu yang ajan nih, masuk ajan. Yang kulit hitam. Itu dia. Yang di kisah itu katanya kan sandal Bilal, sandal terompah Bilal bin Rabah itu ada di surga. Sudah terdengar di surga. Sedangkan sepatu emasnya Fir'aun itu ada di dasar neraka. Itu sudah terdengar gitu. Jadi sepatunya Fir'aun sudah terdengar ke neraka. Sandalnya Bilal bin Rabah sudah terdengar ke surga. Karena mereka ahli surga dan ahli neraka. Berlawanan berarti ya. Berarti ini Pak Ustadz, perang Badar itu sebelum yang 4 sahabat ini gabung ya? Apa? Sudah. Terjadi di tahun 2 Hijriah. Jadi di tahun 2 Hijriah. Jadi orang-orang udah Islam udah mulai kuat gitu, karena di dalamnya ada Abdurrahman, ada udah mulai terbuka lah penyebarannya ya. Kuat gitu. Karena kan sebelum Umar masuk ya, itu kan masih tertutup ya. Nah, dakwah masih secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Hamzah paman Nabi nih, yang disebut singanya Allah, ya singanya Allah, itu masuk Islam, menggemparkan kaum Quraisy. Karena Hamzah sendiri kalau dibilang panglima perang gitu. Ya, 3 hari berikutnya, masya Allahnya Umar masuk ke Islam gitu. Jadi kafir Quraisy itu udah genting, udah ketar-ketir gitu. Karena dua panglima jenderal ya kaum Quraisy, kafir Quraisy ini ternyata masuk Islam. Makanya ketika Umar masuk dan Hamzah masuk, Umar berkata kepada Rasul, kuat. Iya, mengapa dakwah kita sembunyi-sembunyi? Apakah agama ini agama yang hak, agama yang benar? Lalu kenapa harus sembunyi-sembunyi? Boleh kayak Rasulullah, kita berdakwah dengan terang-terangan. Itu kata Umar. Kata Umar, gitu. Makanya ketika Umar masuk, dakwah secara terang-terangan, nggak lagi door to door antara pintu-pintu orang ke orang. Pamannya ini kan Umar tuh kan ya? Umar. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong masukkan antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab kepada agamamu untuk menolongku dalam syiar Islam. Ternyata Allah menjawab doa Rasul dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Itu lebih seperti itu. Baik para jamaah sekalian, mungkin acara ngobrol perihal Islami kali ini kita cukupkan sekian. Pada kali ini kita baru membahas 4 sifat Nabi yang wajib kita ketahui, baru satu ya, baru sidik ya. Mungkin nanti sifat wajib yang sifat Rasul yang wajib kita ketahui ada 4. Nah, kali ini baru sidik. Mungkin nanti di berikutnya, di episode selanjutnya mungkin nanti kita bahas amanah, tabligh dan fatona. Mungkin agak panjang ya. Iya, mungkin ceritanya agak panjang. Nah, untuk kali ini kita cukup baru sidik yang kita bahas. Nah, mungkin terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya, atas riwayat kisah-kisahnya. Mungkin semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keislaman. Amin ya Allah. Baik, untuk kali ini acara ngopi kali ini kita cukupkan sekian. Kami semua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.